Hai, sekarang tanggal 9 Februari jam 11 kurang 10 menit. Udah day 21. Officially 3 minggu gue ngelakuin jurnal video ini dan jurnal di notes. Seperti biasa gue bakal menceritakan gue hari ini ngapain aja. Dan juga gue akan mencoba untuk merefleksikan diri. Kalau ada prosnya gue kembangkan, kalau ada consnya gue akan evaluasikan agar menjadi lebih baik. Kita lanjut aja ke sesi 1. Jadi hari ini gue bangun jam 5 pagi. Jam 5 lebih lah dikit. Gue melakukan kewajiban. Soalnya juga gue minta tolong buat dibangunin pagi. Soalnya juga gue ada interview hari ini. Bukan interview, sorry, ada psikotes hari ini. Dan psikotesnya offline. Habis itu pas gue habis melakukan kewajiban, habis itu gue melakukan hal manusiawi lainnya, gue lihat jendela di luar. Cuacanya mendung banget coy, asli cuacanya mendung banget dan bahkan hujan. Gue yang kayak gila. Itu juga offline psikotesnya kayak jam setengah 10 kan. Akhirnya gue yang kayak ngitung-ngitung, bisa nih gue tidur dulu gitu. Tidurlah gue. Jam 5-an lebih tuh gue tidur tuh. Masih gelap banget kan, mendung dan gelap banget. Kayak setengah 6 deh gue tidur. Gue tidur dulu tuh. Tidur dulu, bangun-bangun sekitar kayak jam setengah 7 lebih gitu. Dan udah reda tapi masih mendung. Gue nyantai dulu dikit, ngumpulin nyawa. Habis itu gue mandi lah. Gue mandi, siap-siap. Habis itu sempet rada lama dulu gue milih celana dulu. Habis itu gue pakai baju, pakai kemeja, sama pakai jaket karena emang dingin banget di luar. Dan gue juga naik motor by the way. Jadi ke stasiun. Jadi akan berdingin ria gitu kan. Habis itu gue habis sarapan. Gue berangkat jam 8 lebih. Ini ada kesalahan di gue sih sebenarnya juga. Gue lumayan pede karena kayak ya udah ini 1,5 jam pasti nyampe, 1,5 jam kurang juga pasti nyampe gitu. Ternyata pas di jalan itu macet banget pas ke deket stasiun gitu. Itu makan waktu 10-15 menit sendiri. Dan tidak sesuai rencana gue yang pengennya tuh nyampe di stasiun ke kayak jam setengah 9 gitu. Tapi ternyata lebih dari itu. Harusnya tuh gue nyampe stasiun bisa kayak jam setengah 9 kurang. Gue bisa nyantai dulu, gue bisa ngapain dulu gitu kan. Tapi ini kayak setengah 9 lebih gitu loh. Pas gue liat jadwalnya tuh sebenarnya ada jadwal kereta tuh jam kayak 8.37 gitu. Jadi kalau misalkan gue 8.37 nyampe sebelum itu, gue bisa sampai ke stasiun yang mau gue tuju itu pas gitu jam 9 lebih lah. Terus ternyata macet banget. Gue harusnya berangkat lebih pagi. Gue udah tuh, ternyata ada keretanya lagi tuh jam 8, jam 9 kurang 10 menit deh kalau gak salah. Jam 9 kurang 12 menit lah. Nah, karena gue nyampe jam setengah 9-an, gue nunggu dulu kan. Sebatang dulu lah gue, sebatang Aikos. Pas gue lagi sebatang Aikos, itu pas ke mau drop off stasiun tuh di Rawabuntu tuh kan macet banget ya. Gue lagi jalan kaki aja tuh kayak kecot banget, gak tau kenapa kecot banget gitu. Dan bener aja pas gue lagi sebatang ada yang berantem men. Di pagi-pagi hari kayak gitu ada yang berantem. Mungkin saking macetnya orang bete banget kali ya. Berantem gitu laki sama laki. Ada yang si laki sama ceweknya gitu, kayak si ceweknya megangin cowoknya gitu. Yang satunya lagi kayak dipegangin sama satpamnya gitu. Gue mikir kayak, gue kalau misalnya di posisi mereka, gue juga bakal berantem kali ya dengan stress level yang tinggi. Dalam artian tuh kayak lagi macet, terus kayak mungkin ada satu orang situ dia ngomong yang kayak, ini tuh jalan kampung, lu udah salah lu ngapain? Waduh, gue yang kayak sebat, gue ngerokok aja slow. Orang-orang pada ngeliatin kan, pada penasaran gitu. Pas gue lihat jam kayak udah mau datang, terus mereka kereta datang, terus mereka kayak masih berantem gitu. Gue kayak udah masuk aja lah daripada gue ngantri di sebelum masuk kereta gitu. Gue masuk ke dalam peron. Untung aja hari ini, pagi ini,
Itu nggak terlalu rame banget lah pas gue ke Palmerah. Nggak terlalu rame, nggak terlalu yang desek-desekan banget kayak waktu itu. Gue karena jam 9 kurang itu baru berangkat. Gue tuh baru nyampe kayak jam 9-an gitu. Itu kayak 9:04 gitu, which is agak lumayan telat sih sebenarnya. Soalnya dalam pikiran gue harus nyari Gojek dulu dan lain-lain gitu. Dan bener aja, begitu gue ke shelter Gojek itu, di Gojek instannya full ngantri banget. Jadi kayak ada dua gitu kan, ada yang hemat sama ada yang biasa yang lebih cepet. Nah itu dua-duanya tuh ngantri lama banget. Biasanya kan kayak si Gojeknya yang ngantri ya, nah ini tuh customernya yang ngantri. Pas gue liat jam tuh itu udah kayak 9:20 gitu. Kalau misalkan gue jalan sebenarnya dekat kalau gue jalan, tapi makan waktu kayak sekitar 15 menit gitu, which is gue telat kan. Akhirnya gue muter otak, gue nyari nih mana nih opang. Biasanya kan ada yang begitu turun tangga itu udah ada yang nawarin opang kan. Nah tapi itu biasanya tuh mahal banget dia nembak harganya. Gue maju ke depan, agak dekat gang gitu. Terus gue nanya, bang, ojek kan gitu? Iya kok ojek. Awalnya dia nembak 30.000, tapi gue tawar akhirnya jadi 20.000. Saya deket banget coy, asli deket banget. Sebenarnya nggak ada 5 menit, nggak ada 4 menit nyampe ke tempat gitu. Jadi itu kiri lurus doang udah. Soalnya gue masuk gang gitu, motong. Harusnya tuh muter emang, tapi gue bisa motong. Dan gue nyampe itu kayak jam 9:30 kurang, pas banget sebenarnya. Pas gue liat di bawah tuh kayak biasanya orang-orang tuh nunggu di bawah dulu kan. Ternyata tesnya itu di ruangan di atas gitu. Gue langsung nanya ke resepsionis, Kak, mbak, ini buat yang psikotes kemana? Ke lantai 7. Pas gue ke lantai 7 ternyata orang-orang masih pada nunggu gitu. Alhamdulillah ternyata gue gak telat. Udah tuh rekruternya ada, disuruh masuk ke ruangan. Ternyata baru mulainya itu jam 10. Pas tahu kayak gitu, gue ke bawah dulu lah. Sama ada juga orang-orang yang lain juga pada ke bawah. Sebat dulu, ngobrol-ngobrol dulu gitu. Ngomongin kayak pas kemarin FGD gimana. Sebatang, 2 batang, pada beli gorengan, beli minum, baru ke atas. Pas banget sih emang. Dimulainya itu kayak jam 10:05 gitu. Udah ngerjain lah si psikotesnya. Kurang lebih gue ngerjain psikotes yang, jadi itu ada 2 kali gitu. Pertama yang psikotes yang reasoning, numerical dan lain-lain. Sama yang kedua itu ada personality test gitulah. Nah yang pertama nih alhamdulillah gue merasa gue lumayan bisa lah ngerjainnya si soal-soal ini. Walaupun yang waktu di numerical itu agak lumayan kecelek lah gue. Itu ada 20 soal, gue ngerjain kayak belasan gitu. Soalnya gue harus ngebaca si soalnya dulu. Kan biasanya kayak cuman 3:4. Misalkan Ani dan Anda itu 3:4. Habis itu totalnya 250. Berapa kalau Ani gitu doang kan. Nah kalau ini tuh di soal cerita gitu, kayak bapak ini menyangkul 27 hari dengan misalkan tenaga 50% misalkan ya. Gue lupa soalnya. Jika menggunakan 20%, nah itu kan gue harus ngebaca si soalnya dulu ya. Nah itu gue rada lama tuh ngebacanya. Plus dari yang sebelum-sebelumnya gue udah yang kayak draining juga. Tapi overall ya oke juga lah gue ngerjainnya. Biasanya tuh gue di rekrutmen sebelumnya tuh gue lumayan kecil di psikotes. Gak tahu, kayak antara gue yang malas-malasan ngerjain psikotes atau gue yang terlalu idealis. Kalau online ya, gue terlalu idealis kayak gak mau lihat internet atau gimana. Tapi overall gue bisa ngerjainnya lah. Abis itu jam 10-an sampai jam 12 kurang deh kalau gak salah. Which is kayak 1 jam 40 menitan lah. Habis itu break dulu jam 12. Break jam 12, disuruh istirahat, sholat, makan gitu-gitu kan di Soma. Gue turun, gue sebatang dulu, gue juga makan. Ini keputusan terbaik gue sih. Gue makan dulu, soalnya ternyata badan gue masih gak fit hari ini. Dan gue juga keputusan terbaik gue juga itu tadi pagi gue sarapan makan ketan sama telur. Itu juga keputusan terbaik. Soalnya ngerjain psikotes butuh energi juga kan, lu mikir ya. Udah tuh gue break, gue makan ayam goreng cabai hijau. Di situ ada kayak, di tempatnya itu ada kayak
kantin gitu, terus gue makan ayam goreng cabai hijau. Lumayan enak sih, tapi harusnya gue cobain ayam bakarnya, soalnya wangi banget ayam bakarnya pas lagi dimasak gitu. Tapi enak juga sih makanannya. Gue sengaja nggak terlalu banyak makan nasi, takutnya ngantuk kan. Gue makan ayamnya habis sama tahu, terus sebat lah ngobrol-ngobrol sama orang-orang di situ, bonding. Gue kenalan sama orang Isoma. Habis itu gue naik lagi ke atas. Nah, yang tes kedua ini sempat ada yang kayak lu imajinasi yang tentang si kubus gitu-gitu. Habis itu baru ngerjain personality test, kayak yang paling mendekati sama lo apa, yang paling tidak mendekati sama lo apa gitu. Itu beres sekitar kayak jam 3. Nah, kelas balik dulu. Harusnya gue hari ini ada 2 interview. Ada 1 interview sama 1 psikotes. Ada 1 interview gue tuh yang jam 1 kurang. Paginya itu gue nge-email, gue bilang kalau gue hari ini ada urgent gitu. Gue yang kayak udah lumayan pasrah kalau misalkan dia udah nggak bales atau gimana, ya udahlah gitu ya, dikorbanin juga gak apa-apa. Habis itu begitu beres si psikotes, dijawab sama dia kalau bisa nih kita nge-reschedule buat besok gitu, jam 1 siang online. Alhamdulillah banget kan, jadi gak ada yang dikorbanin gitu. Ya emang harus dicoba dulu sih. Terus beres psikotes itu gue ngobrol bentar lah sambil sebatang dulu, soalnya gue gak mau lama-lama di situ kan. Itu kelar kayak jam 3-an, dan ngobrol bentar itu sampai jam 4. Gue mikirnya kalau misalkan gue nyantai-nyantai dan lain-lain sampai jam 5 atau jam 6 gitu, terus gue baru mau balik. Pertama, kereta ramenya banget banget. Dan kedua, pas gue jalan pulang macet banget. Gue males tuh 2 hal itu. Jadi akhirnya gue balik aja lah. Dan kebetulan juga orang-orang itu juga pada balik, dan gue bisa nebeng. Gue minta tolong ke deket stasiun aja lah, soalnya gue bisa nyebrang untuk di situ. Gue bisa nyebrang ke stasiun. Dan bener aja, begitu sampai peron, keretanya dateng. Gak terlalu rame lah. Gak rame malah jatuhnya kalau misalkan di jam 4 gitu ya, gak rame jatuhnya. Gak yang desek-desekan, gak yang gimana. Pulang, habis itu nyampe ke Rawabuntu, mendung. Gue yang kayak kalau hujan ya udahlah gitu. Sekalian area gue tuh kayak tinggal sebatang 2 batang gitu kalau gak salah. Gue ngerokok dulu lah, ngekos dulu, nyantai dulu, bengong dulu bentar, nafas. Habis itu gue baru pulang. Pas pulang sih lumayan macet, tapi gak semacet itu. Gue nyampe rumah tuh kayak jam 5:30 gitu. Nyampe rumah gue langsung kayak nyantai dulu gitu. Nyantai, ngobrol sama bokap, gimana psikotesnya dan lain-lain. Ya adek, gue bilang kayak ya adek berusaha sebaik mungkin dulu, sisanya pasrahin sama Allah gitu. Pas lagi ngobrol, pas banget dikabarin alhamdulillah kalau lusa hari Rabu gue user interview. Bismillah, gue masih di kesempatan, alhamdulillah. Terus udah tuh gue nyantai sampai maghrib. Habis maghrib gue juga sempat nyantai dulu. Capek banget kan, gue juga masih belum terlalu fit dan gue pengen tidur banget juga. Tapi gue ngelakuin editing video dulu. Habis edit video gue upload. Habis upload gue sempetin buat nge-apply kerjaan, walaupun gak terlalu banyak, tapi ya soalnya 2 hari kemarin gue apply kerja, jadi harus gue apply hari ini. Soalnya ini hari Senin juga, hari di minggu baru, dan gue harus nge-apply lagi. Habis itu gue apply kerja, gue journaling, habis itu gue ngelakuin jurnal video. Ya overall hari ini sih gitu aja ceritanya. Gak terlalu banyak agendanya, tapi ada 1 agenda penting, yaitu gue ngelakuin psikotes. Tapi capek banget, gue ngantuk banget. Badan gue juga lumayan gak fit. Gue tadi sampai rumah langsung minum vitamin kan, sama gue minum air putih banyak banget. Udah habis aja. Ya overall kayak gitu aja. Gue mau mencoba untuk merefleksikan diri di hari ini. Kita di prosnya dulu ya. Alhamdulillah, gue masih di kesempatan. Gue masih bisa berusaha. Gue masih melakukan kewajiban gue. Gue masih
melakukan konsistensi gue lah ya. Gue bersyukur atas apa yang gue lakuin semua ini. Gue masih fokus terhadap hari-hari gue setiap harinya dalam keadaan saat ininya. Gue masih editing video, gue masih apply kerja, gue masih journaling video. Dan juga gue happy, gue tenang. I don't know, rasanya kayak hari ini walaupun ada deg-degannya, tapi toh gue juga bisa melewatinya gitu. Perasaan deg-degan lebih sakit daripada ketika deg-degan di saat itunya gitu loh. Dan hari ini gue melakukannya dengan, alhamdulillah menurut gue melakukannya dengan lumayan cukup baik. Jadi gue yang kayak nothing tulus gitu ya, it is what it is. Gue melakukan dengan berusaha dengan baik. Sisanya ya udah pasrahin ke maha kuasa, ke yang maha kuasa gitu. Gila, positive thinking banget. Tapi emang apa yang gue rasain kayak gitu sih. Kurang lebih kelebihan di hari ini gue kayak gitu. Di kekurangannya atau consnya, gue itu punya rasa ketakutan. Kayak gimana kalau misalkan gimana kalau misalkan ini gak keterima gitu. Gimana, apa rasa sakitnya ketika gak diterima. Gimana kalau misalkan gue down lagi dan lain-lain gitu. Setelah gue mikir-mikir lagi, kayak iya benar kayak kata di buku itu si The Alchemist, kayak rasa ketakutan itu akan lebih suffering daripada ketika lu merasakan si ketakutan itu. Maksudnya kayak lu mengalami hal itu kalau misalkan hal itu terjadi sehari 2 hari, mungkin seminggu, gua nggak tahu, beres, abis itu lu ngelakuin kehidupan lu kayak biasa lagi aja gitu. Ngapain kerja, lu mencari peluang dan lain-lain gitu. Emang lebih gampang diomongin, tapi I've been through something like that sebelumnya. So harusnya hal yang kayak gitu gue ngomongin ke diri sendiri yang kayak ya udah nothing tulus aja gitu. Kenapa sih terlalu dipikirin? Ya emang bakal ada sakit hatinya karena it's been a long way. Karena 2 minggu ini lumayan, seminggu lebih ini kayak lumayan padat gitu. Toh juga hasilnya akan worth it juga sih gitu. Akan selalu ada hikmahnya gitu. Kekurangan gue itu sih, sempet kayak overthink, kayak aduh nggak boleh banget, kita harus fokus ke hari-harinya, kita harus fokus ke present gitu. Kurang lebih sih consnya itu ya. Sebenarnya ada, tapi menurut gue itu belum menjadi hal yang harus gue omongin. Gue mau riset dulu kan buat nanti lusa user interview, tapi gue capek banget hari ini. Gue gak bisa buat riset dulu gitu. Bisa sih gue baca-baca bentar, tapi kayak gak akan terlalu masuk ke otak gitu. Jadi gak efektif aja, gak efisien. Jadi mendingan besok. Ya kurang lebih kekurangan gue di hari ini tuh kayak gitu. But overall today it is really a good day. Gue bersosialisasi, gue ketemu orang baru, gue punya insight baru, punya perspektif baru. Gue masih melakukan konsistensi gue, walaupun ada kekurangan di hari ini, tetap gue bakal akan kembangin terus. Gue akan mengevaluasikannya lagi. Hari-hari yang kayak gini rasanya hari-hari yang bikin gue berkembang gitu loh. Man, I love this. Seru banget. Next sih gue pengen nongkrong sama temen-temen gue setelah badan gue fit, ini udah beres. Gue pengen nongkrong dulu sama temen-temen gue, ceritain gue ngapain aja, sharing dan lain-lain gitu. Gue ada beberapa temen yang udah lama gue gak ketemu, gue pengen ketemu gitu. Ya overall hari ini gue happy, cukup tenang. Gue tenang. Dan semoga besok-besok gue masih terus konsisten dengan apa yang gue lakukan, dan konsisten dengan fokus pada hari-harinya gitu. So that's it for today, I guess. That's it for today. Yeah. Thank you.